Kontribusi Bali untuk negara tinggi, Demer minta publik pahami bedanya devisa dan dana bagi hasil. Ingatkan, jangan sampai salah merawat ayam bertelur emas. Bali kembali menegaskan posisinya sebagai penyumbang devisa tertinggi nasional dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,6 juta orang. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang salah memahami bahwa devisa adalah dana tunai yang bisa dibagikan ke daerah. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjailinggi alias Demer menjelaskan bahwa devisa merupakan pencatatan arus uang asing di neraca keuangan negara, transaksi wisatawan, kiriman pekerja migran, hingga pembayaran ekspor semuanya dihitung sebagai devisa, namun dana tersebut dinikmati langsung oleh pelaku usaha, bukan disetorkan ke pemerintah pusat. Ketua DPD Golkar Bali ini menekankan bahwa devisa berfungsi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika rupiah tertekan, pemerintah menggunakan cadangan devisa untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia. Anggota fraksi Golkar DPR RI itu juga memaparkan perbedaan mekanisme dengan daerah penghasil migas yang mendapat porsi bagi hasil. Begini, devisa itu adalah neraca keuangan namanya. Di mana itu adalah pencatatan neraca keuangan, yaitu misalnya satu, ini biar gamblang aja deh, biar nggak bingung nanti apa sih itu devisa gitu ya, biar nggak bingung, saya gamblang aja saya cerita. Ketika si Peter dari Amerika berbelanja menggunakan jasa ataupun barangnya iketut di Bali, nah tukar uang itu dari dolar maka itu dicatat. Nah, jadi devisa. Ketika si Nyoman yang bekerja di kapal pesiar kirim uang ke Bali, kirim dolar dia, dicatat, gitu ya. Ketika si Ketut ekspor dia barang, kerajinan dan sebagainya, dapat pembayaran, nah itu dicatat devisa. Siapa yang menikmati uangnya? Ya si Ketut, si Nyoman, terus kemudian si Peter sebagai penyumbang devisa kita gitu loh. Nah oleh karena itu pengertian ini yang harus jelas. Beda dengan saya kembali ke devisa dulu. Devisa ini dicatat kenapa? Nah ini untuk sebenarnya nilai tukar uang kita. Ketika uang kita melemah rupiah, maka cadangan devisa ini keluar sehingga uang kita masih bisa bersaing di internasional ya. Umpamanya ekspor kita turun dibandingkan import kita, importnya naik, yaitu berarti cadangan devisa yang akan naik, itu akan keluar itu maksudnya ya. Nah, apa bedanya dengan daerah lain? Daerah lain itu penghasil migas, minyak bumi dan gas. Yang minyak bumi pembagiannya siapa yang pungut? Pusat yang pungut. Ya, yang pungut pusat dibagi ke berapa? Yang kalau minyak bumi dibagi 15,5% ke daerah penghasil. Nah ini yang sering dituntut oleh daerah penghasil. Begitu juga yang penghasil gas. Ya, pembagiannya berapa? 70,5% untuk pusat, 30,5% untuk daerah. Siapa yang mungut? Pusat yang mungut. Nah, dibagikannya cuma 30,5%. Ini sering menjadi bahan untuk mereka menuntut ke pusat untuk mendapatkan lebih dari 15,5% itu, atau yang gas 30,5% itu. Nah ini kejadiannya. Sementara untuk Bali, keuntungan terbesar justru berasal dari pajak hotel dan restoran yang seluruhnya menjadi pendapatan kabupaten dan kota. Menurutnya, penggunaan PHR perlu dievaluasi agar pemerataan pembangunan berjalan optimal. Ia menilai pengelolaan di tingkat provinsi memungkinkan alokasi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk pemeliharaan budaya, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan pariwisata. Kalau kita apa? Kita sebenarnya sudah diuntungkan oleh pemerintah pusat itu apa? Soal pajak hotel dan restoran yang kita pungut. Pajak hotel dan restoran yang kita pungut 100% dimiliki oleh, karena undang-undang otonomi, 100% dimiliki oleh kabupaten kota. Ya, kecuali kalau PHR itu dipindahkan ke pusat, dimiliki
kemudian dipungut oleh pusat, kemudian kita dibagikan umpamanya 50%, kita bisa nuntut. Kira 30%, jangan 50% dong, 70% dong, ada 90% dong. Gitu. Ini 100%. Nah, oleh karena itu, kenapa sekarang ini Badung menjadi kaya, Denpasar kaya, Gianyar kaya? Nah, karena dia mendapat pungutan hotel dan restoran. Nah, kalau mau sekarang meningkatkan untuk lebih pemerataan, lebih tepat guna dan sebagainya, mungkin sebaiknya ya kita mengusulkan otonomi daerah itu di provinsi. Sehingga pungutan PHR itu di provinsi, yang nantinya dari provinsi inilah kemudian membagi. Yang tentu yang menjadi pokok daripada penggunaan PHR itu adalah membuat kenyamanan, membuat semakin tertariknya pariwisata. Sehingga terus pariwisata itu menjadi sustainable, jadi berkelanjutan. Pengusaha sukses asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini kemudian menegaskan bahwa angka devisa nasional dari Bali seperti 167 triliun rupiah bukanlah uang fisik yang bisa dituntut untuk dibagikan. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami perbedaan antara devisa dan dana bagi hasil agar tidak salah persepsi. Jadi jangan kita bicara, saya tuntut devisa 197 triliun ke pusat. Ya mana duitnya di mana? Orang itu hanya neraca. Bahkan kita ngomong 57%, ya 57% dari pariwisata. Tapi kan yang, dari yang lain-lain banyak, dari hasil bumi banyak, dari hasil alam banyak. Ada ekspor CPO, ada ekspor tambang, batu bara dan sebagainya lah. Itu masih banyak itu. Ya dari wisata yang paling banyak ke Bali, saya akui itu. Ya, jadi oleh karena itu mari kita lebih bijak menyikapi ini, jangan sampai nanti seolah-olah masyarakat itu tidak ada keadilan di Bali. Masyarakat itu menyetor 197 triliun, kemudian tidak dibagi apa-apa ke daerah. Ini saya harap ini pengertian devisa ini harus bersama-sama yang ngerti devisa, terutama ekonom Bali, menyampaikan apa itu devisa, ya, kemudian apa itu bagi hasil, ya, biar tahu. Jadi sehingga kita sama-sama dapat mencerahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang non pendidikannya ekonomi, non mengerti ketatanegaraan. Tidak, dan saya yakin Pak Koster juga mengerti persis kok, karena beliau tahu persis. Beliau kan badan anggaran juga hampir 10 tahun, kalau nggak salah tuh 15 tahun dia di badan anggaran. Dia tahu persis kok. Dulu dia juga sempat ngomong ini kok, dengan devisa ini. Mudah-mudahan nanti ini semakin mengingat lagi bahwa ya dulu beliau yang bicara ini juga. Jadi saya harap jangan sampai yang tidak mengerti hanya mengerti kulitnya, bahwa benar kita menyetor 197 dana cash, 97 T dana cash ke pusat. Padahal itu pencatatan neraca pertukaran uang. Ya, yang tadi saya sebutkan dari akibat jasa ataupun akibat barang. Akibat barangnya karena ekspor, akibat jasanya kayak pelayanan pariwisata umumnya di Bali, bahkan pelayanan jasa itu di kapal pekerja-pekerja migran, ya, baik di kapal maupun di darat. Itu itulah devisa yang dicatat oleh pemerintah. Tidak pernah uangnya si yang pekerja migran itu di-store ke pemerintah itu, baru kemudian minta dibagi ke daerah. Tidak. Jadi itu salah. Yang paling benar adalah pajak hotel dan restoran udah 100% dikasih. Kalau daerah lain saya contohkan, itu hanya penghasil gas cuma dapat 30% dari yang dipungut di pusat. Kemudian minyak bumi hanya 15,5% dikasih ke daerah, 84,5% di pusat, karena yang mengut pusat. Nah, ini perbedaannya, agar dimengerti lebih gamblang lah. Jangan sampai nanti terprovokasi persoalan ini. Demar juga meyakini bahwa Gubernur Bali Wayan Koster memahami persoalan ini karena pernah bertahun-tahun duduk di Badan Anggaran DPR RI. Terkait pernyataan Gubernur Koster yang menyebut kontribusi devisa Bali dapat menjadi alat negosiasi agar Bali mendapat dukungan infrastruktur lebih besar dari pusat, Demar menilai hal itu wajar. Boleh saja, itu bagus-bagus saja gitu. Memang kita mempunyai goodwill istilahnya itu untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur di pariwisata. Memang kita mempunyai goodwill gitu loh. Tapi bukan berarti angka itu yang dibagi gitu loh. Goodwill-nya adalah karena kita juga penghasil devisa, maka kita berhak juga untuk diperbaiki gitu. Tapi bukan
minta yang 197 itu dibagi untuk ke Bali. Karena ini mindsetnya begitu yang saya dengar di bawah ini gitu loh. Karena saya juga mendapat aspirasi begitu. Loh Pak, 197, Bapak kok nggak berjuang untuk dibagi? Lah, uangnya di mana gitu loh. Hanya sebagai goodwill iya, artinya sebagai alasan untuk bisa dapat dana berlebih untuk infrastruktur. Alasan ya, bukan berarti kita mematok angkanya nanti. Alasan bahwa penting memajukan pariwisata Bali, pusat juga berkontribusi. Selain daripada sebenarnya yang berkontribusi itu harusnya untuk pariwisata Bali itu kan 10% pajak hotel dan restoran. Nah, sekarang pajak hotel dan restoran itu sudah tepat guna, tepat sasaran ya untuk pembangunan Bali belum? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang ini. PHR dari provinsi, terus kemudian penggunaannya efisien, efektif, penggunaannya lebih banyak untuk memelihara ayam yang bertelur emas. Artinya apa? Memelihara pariwisata kita lebih banyak. Ya, ada yang lain-lain mungkin ya oke lah, kalau yang main-mainnya 30% mungkin. 70%-nya apa yang menyebabkan pariwisata kita menarik? Adat budaya oke, ya. Kemudian infrastruktur oke, ya, dan lain-lain. Ya, ini minimum 70% yaitu untuk kenyamanan, untuk keamanan daripada pariwisata itu. Itu yang harusnya kita tekankan di situ. Ya kan tujuannya pajak adalah pelayanan. Pungutan adalah di balik pungutan ada tanggung jawab, yaitu tentang pelayanan. Nah, kalau pungutannya hotel dan restoran itu ya pelayanan terhadap pariwisata. Terkait pungutan wisatawan asing, ia mendukung kebijakan tersebut sepanjang pengelolaannya efisien dan digunakan untuk kebutuhan pariwisata. Ia juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah dan memastikan pembangunan Bali berlangsung lebih berkualitas dan berkeadilan. Kalau itu saya setuju karena sudah ada undang-undangnya ya. Ya kita bersetuju bersama gitu loh ya undang-undangnya. Dan juga ya kita juga termasuk yang menyetujui ya itu terjadi. Maka dari itu ya efektif efisienkan untuk pemungutannya, kemudian penggunaannya juga sama seperti halnya PHR tadi. Saya berharap untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya secara efisien dan efektif, dan ingat harus juga ada pertumbuhan yang merata di Bali. Kalau enggak nanti aduh kasihan, ada yang kaya, ada yang miskin, jenjangnya terlalu tinggi gitu. Ada yang setengah mati cari kerjaan, ada yang sampai ke luar negeri banyak. Kemudian ada yang merantau, desanya ditinggal, akhirnya adatnya terbengkalai. Ini kan karena kurang pemerataan gitu. Dan karena itu saya berharap pertumbuhan yang berkualitas terjadi di Bali, ya. Kemudian artinya pemerataan terjadi, dan itulah tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Bali 1 mengabarkan.